Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berdiam sejenak, dimudahkan dan dilembutkan hati kita kepada dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melembutkan hati kita untuk kita ingin melangkahkan kaki kita di tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Yang di pertemuan kali ini, semoga Allah kembali memberikan kelembutan pada hati kita untuk ingin dulu sejenak mempelajari dari namanya Ar-Rafiq, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha lembut. Tentunya dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bahwasanya dia adalah yang maha lembut, itu dibenarkan oleh lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia adalah orang yang paling jujur, dan wajib bagi orang-orang yang beriman untuk menjujuri, untuk meyakini dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi khusus dari nama Allah Ar-Rafiq itu telah datang dalam hadis yang sahih dari Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya ini dari Urwah bin Zubair, dia mendapatkan hadis ini dari Aisyah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, bahwasanya ada sekelompok dari kalangan orang Yahudi melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau masuk dari tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, assalamu alaikum, semoga kecelakaan atasmu. Jadi bukan assalamu alaikum, dihilangkan lamnya, tapi assalamu alaikum, semoga kecelakaan atasmu ya Muhammad. Maka Aisyah qalat Aisyah fafahimtuha faqultu, maka Aisyah memahami perkataan orang Yahudi ini, yang beberapa orang, yaitu memberikan bacaan atau doa atau ungkapan keburukan kepada Nabi. Maka Aisyah langsung menjawab, wa alaikumussalam wal la'nah, atas kamu juga kecelakaan itu dan semoga Allah melaknatmu, karena telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa membalas keburukan dengan keburukan. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kemahalembutan, sifat lembut bagi seorang hamba dalam segala perkara. Walaupun ia dicela, sifatnya tetap lembut, tetap bijaksana dalam celaan yang ia dicela. Walaupun ia ingin dicerca, ia disakiti, tapi orang yang beriman, yang bagus, yang paling mantap imannya, yang paling sempurna keimanannya, yaitu yang bisa memiliki sikap lemah lembut walaupun dalam keadaan dia di atas kebenaran dan dalam keadaan ia dicela. Sebagaimana juga kata Nabi, faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu, kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dia katakan, yaitu dia mencelamu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qultu wa alaikum, maka Nabi menjawab, sungguh saya telah membalasnya dengan hal yang semisal. Dan ini juga telah sahih. Ini hadis tadi dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dan juga Abu Daud dalam sunannya, begitu pula dalam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian an Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man yuhram ar-rifqa yuhramul khaira,
Barang siapa yang seorang hamba diharamkan dari sifat maha lembut, sifat kelembutan yang ada di dalamnya, maka Allah mengharamkan segala jenis kebaikan kepadanya. Yang ini dikuatkan pula dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza' min syai'in illa sya'ah." Bahwasanya sifat lembut yang dimiliki seorang hamba, barang siapa yang diberikan sifat lembut pada hati dan kelakuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zanah, maka ia akan menjadi indah. Sifat tersebut akan menjadi keindahan bagi seorang hamba. Wala yunza'u min syai'in illa sya'nah, dan tidaklah sifat lembut itu dicabut dari seorang hamba kecuali itu memperburuk keadaannya. Maka dari itu banyak masalah kecil yang kita hadapi, akan tetapi karena kita tidak bersikap lembut terhadap masalah tersebut, menjadi lebih besar, baik dalam rumah tangga maupun dalam muamalah yang kita jalani. Maka dari itu telah jelas bahwa sifat Ar-Rafiq, Allah yang maha lembut, itu telah benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wajib bagi seorang mukmin memiliki pula sikap maha lembut. Kenapa? Allahu Rafiqu yuhibbur rifq. Bahwasanya Allah yang maha lembut menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat kelembutan. Sebagaimana Allah yang maha Rahman, yang maha Rahim, yang maha Wahhab, yang maha Ghafur, itu menyukai dari hal-hal dari seorang hamba ketika melakukan hal yang semisal. Dan dari sini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya dari tanda kebaikan seorang hamba yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya ketika sifat lembut yang ditanamkan di dalam hatinya. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah agar Dia senantiasa memberikan kepada kita sifat maha lembut dalam segala perkara, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang senantiasa berusaha menambah kelembutan demi kelembutan dalam segala hal. Adapun kelembutan Allah sangat banyak. Allah sifat lembutnya kepada kita, Allah tidak menghukum kita kalau kita berbuat dosa secara langsung. Misalnya ada orang yang melihat yang diharamkan oleh Allah, Allah langsung butakan. Ada orang yang berbicara kotor atau mencela Allah, Allah langsung bisukan. Ada yang berjalan sesuatu yang diharamkan Allah, Allah langsung bincangkan. Tidak. Itulah kelembutan Allah. Kita melakukan dosa kepadanya, kita tidak langsung disiksa. Dan kelembutan Allah kepada kita, Allah tidak pernah membebani kita kecuali yang kita mampu. Kita tidak mampu bersolat dalam keadaan berdiri, Allah yang maha lembut memberikan kelembutan, kemudahan kepada kita bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Dan selanjutnya, kita tidak bisa berpuasa, bisa kita mengqada di hari lain ketika kita mampu. Itulah kelembutan Allah kepada kita. Semoga kita senantiasa berusaha untuk mengikuti sifat lembut ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kita termasuk orang-orang yang lembut, yang dimana kelembutan adalah puncak dari segala kebaikan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.